Melawan malas. Malas itu terjadi dari gangguan dalam. Istilah malas ini dengan istilah kusala. Tolak ukurnya yang pertama ialah malas berdiri. Tolak ukur yang kedua malas mendatangi. Alat ukur untuk mengetahui malas ini adalah malas berdiri dalam sholat, seperti disebut pada 4.142. Dan apabila mereka berdiri kepada sholat, mereka berdiri dengan malas. Malas itu karena ada gangguan dalam diri manusia. Nah, mengenal gangguan ini dapat melawan rasa malas. Jadi mengenal gangguan itu bisa melawan rasa malas. Nah, dua gangguan. Dua gangguan pada manusia itu, pertama hawa, yang kedua nafs. Nafs ini ya nafsi, yaitu diri atau jiwa. Orang psikolog suka mengatakan jiwa itu ya ruh. Menurut Al-Quran jiwa ya jiwa. Ruh ya ruh. Ini perlu kita bedakan dulu. Karena Al-Quran itu datang untuk membedakan. Ketika Al-Quran turun, dibedakan antara fuad dan qalb. Dibedakan antara ruh dan nafs. Dibedakan antara hawa dan nafs. Yang jadi topik kita hari ini adalah hawa. Hawa ini adalah keinginan. Ia dikamuskan pada 287. Apakah setiap datang kepada kamu rasul-rasul yang tidak diinginkan? Nah, ini yang tidak diinginkan oleh diri-diri kamu. Lalu kamu menyombongkan diri. Nah, di sini dikamuskan bahwa hawa itu keinginan. Jadi hawa itu sama dengan keinginan. Sedangkan nafs atau nafsi, kedirian atau ego. Maka egonya, maka dirinya, maka kediriannya telah memudahkan dia untuk membunuh saudaranya. Fatwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Hawa ini pernah dinasihatkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika di Gunung Padang. Ayatnya seperti ini, ya Daud, hai Daud, inna ja'alnaka, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifatan fil ard, khalifah di bumi. Fahkum bainan nas, maka hukumlah antara manusia bil haq, dengan karakter lengkap. Wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa, fayudillaka, maka nanti dia lupakanmu
an sabilillah, dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang melupakan dari jalan Allah, lahum azabun syadid, bagi mereka azab yang dahsyat, bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan hari perhitungan. Nasu di sini, nasia artinya lupa juga. Dollar artinya lupa juga. Lupa dollar dan lupa nasia. Itu terjemahannya seperti itu. Dan itu dia turun di teras 5 Gunung Padang. Nah, di sini. Ini teras 5 sehingga sana. Nah, di sini wahyu itu turun. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Nah, maka hukumlah antara manusia dengan karakter lengkap. Fahkum bainan nas bil haqq. Nah, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan jangan mengikuti hawa, maka nanti dia lupakanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang melupakan dari jalan Allah, bagi mereka azab yang dahsyat. Karena mereka melupakan hari perhitungan. Nah, kurang lebih di situ dia. Hai Daud, kami menjadikanmu khalifah di bumi. Dan jangan mengikuti hawa. Ini nasihat untuk semua pemimpin di dunia. Karena Nabi Daud seorang khalifah di bumi mewakili pemimpin di dunia. Karena yang mengikuti hawa ini dikatakan seperti binatang ternak. Nih. Tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan hawanya yang ditaatinya? Maka apakah bisa engkau jadi pemelihara atasnya? Apa engkau kira kebanyakan mereka mendengar atau mengerti? Tidak, mereka melainkan seperti binatang ternak. Al-an'am. Bahkan mereka lebih lupa jalan. NGS, National Geographic, pernah mengeluarkan penelitian terhadap domba. Ternyata domba dapat mengingat 60 objek. Setelah berpisah 2 tahun. 50 temannya dan 10 pengasuhnya. Jadi ternyata domba itu tidak lupa. Bisa mengingat. Maka itu ayat tadi makan tidak mereka melainkan seperti al-an'am. Bahkan mereka lebih lupa dari al-an'am. Artinya al-an'am itu tidak sesat. Di sini kan suka diartikan sesat, ini lebih sesat. Masa al-an'am dikatakan sesat. Arti penelitian menunjukkan bahwa al-an'am itu bisa mengingat. Adallu, lebih lupa. Nah, di ayat lain yang mengikuti hawa ini dikatakan seperti kalbu. Pakai kaf, bukan pakai kof. Nah,
kalbu itu hewan setia yang mengikuti pemuda Kahfi ke dalam gua. Dan kalau kami sukai, sungguh kami telah tinggikan dia dengan karakternya. Tetapi adalah dia melekat di bumi mengikuti hawanya. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan kalbu. Tetapi adalah dia melekat kepada bumi. Mengikuti hawanya. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan kalbu. Nah, dan kalbu mereka mengulurkan dua kaki depannya di pintu gua. Ini kisah pemuda Kahfi, kalbunya. Pertanyaannya kalbu itu apa? Nah, tahun 1961 sampai 1963 merupakan awal terungkapnya kisah pemuda Kahfi. Said Rafiqul Dujani yang dibantu 50 orang penggali dan berhasil menemukan 7 tengkorak manusia dan 1 tengkorak kalbu. Nah, ini dia tengkorak kalbu. Kesimpulannya apa itu? Ya, penemuan ini membuktikan bahwa kalbu itu adalah hewan seperti anjing. Dapat dilihat dari tengkoraknya. Jadi Hawa ini dibina atau digembleng atau diperbaiki penggunaannya pada bulan Ramadan dengan perintah saum atau puasa. Gunung Padang itu ada bab puasa. Teras 3 ini bab puasa. Di sini ada harimau dan di pagar itu ada kijang. Ini rantai makanan, lambang rantai makanan. Kalau di pilar Al-Qur'annya juga ada hewan. Di pilar Al-Qur'annya di teras 3 ini, nah, lebah juga dipagar dan semut. Jadi ada tangga makanan di sini. Lebah dipagar, posisi kijang pada GP, Gunung Padang letaknya juga di pagar. Dalam kisah Nabi Daud, ada orang punya perusahaan. Diumpamakan dengan memiliki 99 ekor kambing. Dan buruhnya memiliki 1 ekor kambing. Nah, ternyata orang kaya itu ingin memiliki seekor kambing saudaranya. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai 1 ekor kambing saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia taklukkan aku dalam perdebatan. Nah, ayat itu di situ turunnya. Karena orang-orang itu memanjat bangunan pagar ini. Dan sudahkah datang kepadamu kabar orang yang berbantahan ketika mereka memanjat bangunan pagar? Orang yang punya perusahaan itu takut berinfak. Katakan,
kalau kamu menguasai pertambangan rahmat Rabbku, ketika itu kamu tahan dia karena takut berinfak. Dan adalah manusia sifat dasarnya bakhil. Itu Hawa. Manusia harus paham. Dunia pendidikan kita perlu mata pelajaran ini. Supaya anak didiknya kalau sudah dilepas, tidak seperti kalbu dan al-an'am yang dilepas di padang rumput. Untuk mengatasi itulah kemudian Nabi Daud puasa. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan sebaik-baik puasa ialah puasa Daud. Dan sudahkah datang kepadamu kabar orang yang berbantahan ketika mereka memanjat bangunan pagar? Ketika mereka masuk atas Daud, maka ia terkejut dari mereka. Bayangkan, seorang raja terkejut. Kok bisa tiba-tiba ada pendemo masuk istana? Demikian melawan malas.